Kami sujud menyembah kepada Engkau, Sang Raja di atas segala raja. Engkau layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami puji. Kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Di altar-Mu kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami adalah kepunyaan-Mu dan seluruh keberadaan kami adalah milik-Mu. Karena itu di waktu yang ada ini, biarlah hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, perasaan kami terbuka untuk Engkau bekerja, untuk Engkau berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami serahkan setiap pribadi, lepas pribadi kami ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap kami yang ambil bagian pelayanan, setiap jemaat yang hadir maupun yang tidak bisa hadir, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami. Tuhan perhitungkan setiap apa yang sudah kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berbicaralah melalui hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh membukakan pikiran perasaan kami, sehingga kami semakin hari, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk kembali boleh berikan shalom, senyum yang termanis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat praise and worship. Boleh turun. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, kita percaya jika hari ini kita ada, saya katakan, Rasul Paulus katakan juga bahwa selama kita ada, sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena anugerah. Ya, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, pagi hari ini saya akan bawakan satu firman Tuhan. Saya buka di dalam 2 Tawarik pasal 33. Sebelum saya baca firman Tuhan, boleh saya lihat adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir di ibadah kita? Gak ada ya? Oh ada. Selamat datang Ibu, Anda bukan orang asing. Boleh saya undang Ibu bangkit berdiri sebentar di tempat Ibu duduk. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita arahkan tangan, kita berkati Ibu yang hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kehadiran mama kami di tempat ini. Kami percaya bukan satu kebetulan dia ada di tempat ini. Karena itu seturut apa yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan Engkau karuniakan. Kami mintakan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus turun atas mama kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu, Anda bukan orang asing, kita adalah kawan keluarga dari kerajaan Allah. Silakan duduk. Oke ya, kita lanjutkan. Mari kita buka 2 Tawarik, media boleh bantukan, saya bacakan. 2 Tawarik pasal 33, saya bacakan. Raja Manase. Minggu lalu kita belajar tentang Raja Kores yang dipakai sebagai alatnya Tuhan. Luar biasa ya, raja-raja zaman dahulu tuh raja-raja yang punya kerendahan hati yang luar biasa. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan, ya, poin kedua dikatakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel.
Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 5, ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap jemaat langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan ya, besar nih. Ia juga menaruh patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem ini yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Lanjutnya saya muncul sampai ya, ketika dia melakukan hal itu Tuhan mulai menghancurkan ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Nah ini yang menarik, dari 11 ayat yang ke-12 ini luar biasa. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia ini adalah Manase. Ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nanti ada waktu boleh baca semua. Nah, kita mendengar minggu lalu, 2 minggu lalu kayaknya ya. 2 minggu lalu Tuhan katakan bahwa aku adalah Allah, tidak ada yang lain selain aku ya. Dan Tuhan buktikan diri dengan janji. Ketika dia memanggil kita, dia juga yang akan berjanji memenuhi apa yang menjadi keperluan kita. Nah, pagi hari ini apa yang mau saya sampaikan dari ayat firman ini? Manase, boleh slide dibukakan? Kita belajar dari Raja Manase. Ya, tema pagi hari ini saya adalah hargai kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Lihat wajah-wajah para pemenang ya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita ada hari ini, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa keluar dari sebuah keadaan, itu semua karena Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Ya. Lanjut lagi. Nah, kok ada yang hilang? Nah, ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, ini umur 12 tahun, masih kan anak-anak, tapi dia memperoleh kasih karunia. Ya, karena dia adalah raja, beda ya. Kalau pemerintahan kita kan beda. Kalau pemerintahan kerajaan adalah kalau rajanya meninggal otomatis anaknya naik. Ya, Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 12 tahun sudah diangkat jadi raja, sebuah kedudukan yang tertinggi dalam sebuah kerajaan. Ya, dan dia memerintah lamanya adalah 55 tahun. Sebuah kemenangan yang diperoleh karena, wah ini beda lah ya. Beda handphone saya, beda laptop saya dikirim ke media, memang akhirnya jadi ada perbedaan ya. Jadi sebuah kemenangan yang diperoleh karena menggantikan ayahnya Raja Hizkia.
Bapak Ibu tahu Raja Hizkia? Raja Hizkia adalah raja yang disembuhkan oleh Tuhan. Dia minta waktu 15 tahun. Ya, Tuhan kasih dia waktu, kasih dia kesempatan hidup 15 tahun lagi setelah ia sakit parah, ya. Dan dia memperoleh Manase ini di kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, kalau kita lihat Manase baru 12 tahun, berarti masa anugerah Tuhan beri Hizkia dia dapatkan Manase, ya. Nah, kita tahu bagaimana sikap Raja Manase di anugerah. Nanti ada waktu saya sampaikan itu lagi ya. Nah, kita belajar ya. Umur 12 tahun dia sudah diangkat menjadi raja dan dia memerintah selama 55 tahun. Namun ada masalah Bapak Ibu, ada persoalan. Next berikutnya kita lihat. Bagaimana pemerintahan Raja Manase. Kita ya, ini ada di dalam ayat yang tadi saya baca. Ia melakukan apa yang jahat di mata pemerintahan Raja Manase. Dia lakukan semua kejahatan. Apa yang sudah pernah dirobohkan oleh ayahnya, dia bangun kembali. Ya, kita baca ya. Dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun kembali mesbah untuk para Baal. Ia membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah. Itu adalah sesuatu yang sangat amat jahat. Karena hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang layak kita sembah. Dia kembalikan apa yang sudah dirobohkan oleh orang tuanya, dia kembalikan, dia bangun kembali. Ya, nanti Bapak Ibu ada di rumah boleh baca ya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Tetapi Raja Hizkia melakukan sebuah penyembahan bertolak belakang dari Tuhan. Ya, dan ia mendirikan juga mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Dan dia sujud menyembah kepada para Baal. Dan ini adalah sebuah kekejian. Kalau kita lihat kembali bagaimana Musa membawa loh batu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat pemerintahan Raja Manase itu sangat amat luar biasa jahatnya. Dan Tuhan tidak suka. Ya. Dan kita baca Tuhan mendatangkan ya. Jadi ini kita lihat ya. Usia 12 tahun dia diangkat menjadi raja. Dia memerintah 55 tahun. Coba lihat kiri kananmu. Bukankah kita juga anak raja? Umur berapa kita diangkat jadi anak raja? Nah, kan di sekolah minggu ada ya. Mungkin kita dari sekolah minggu. Sekolah minggu ada yang dari sekolah minggu dulu? Ya. Saya baru mengenal sekolah minggu waktu saya kelas 6 SD. Nah, di situ dunia, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak siapa? Anak raja, ya. Bukankah kita anak raja? Ya. Umur berapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Umur berapa kita memperoleh segala sesuatu yang ada sampai hari ini? Berapa lama kita sudah mengikuti Tuhan? Berapa lama kita sudah memperoleh anugerah Tuhan dalam hidup kita? Dan di masa-masa itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan dalam kebenaran atau seperti Raja Manase? Lanjut slide berikutnya. Ya, jadi umur 12 tahun dia diangkat menjadi raja, memerintah selama 55 tahun, namun di tengah pemerintahannya Raja Manase, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sadari bahwa kita ini anak raja, kita mengiring Tuhan dalam perjalanan berapa tahun, apa yang kita lakukan. Ya, nah nanti media memang
jadi ini ya, ketika masuk ternyata tidak pas. Ya, jadi ini Raja Manase, karena kejahatan yang dia lakukan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi, menghancurkan. Dia diseret dengan kaitan dan dibelenggu, ya. Nah, dalam keadaan yang terdesak ini luar biasa ya. Kita perlu pelajari Bapak Ibu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai anak raja ya. Kita punya raja di atas segala raja, kita adalah anak raja. Nah, satu hal kita perlu belajar. Memang dia jahat. Ya, tapi di perjalanannya kita melihat ada satu sikap dia yang luar biasa yang perlu kita miliki, yang perlu kita terapkan juga dalam hidup kita sebagai anak raja. Ya. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Dia tahu ketika sebuah keadaan menghancurkan dia ditangkap, dia dikaitkan dengan rantai, diikat dengan rantai, dibelenggu. Nah, dia tahu, dia sadar, maka dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, saya tidak tahu, dia tidak menuliskan bagaimana Raja Manase ini berusaha keras melunakkan hati Tuhan. Tapi saya percaya ketika dia merendahkan diri ke hadapan Tuhan, dia berserah penuh ya. Kita lihat ya. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Amin. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pelajari. Kita sudah diberikan kemenangan. Ya. Kita keluar dari sebuah keadaan, saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi di masa perjalanan anugerah itu, mungkin ada hal-hal yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga terjadi persoalan demi persoalan dalam hidup kita. Mari belajar seperti Raja Manase. Mungkin keadaan kita saat ini mungkin terdesak. Mungkin kita tidak tahu kemana kita harus cari bantuan. Mungkin kita juga sekarang dalam kondisi yang sangat kritis. Mari kita belajar seperti Raja Manase. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sekalian saya ingin sampaikan satu kesaksian luar biasa. Itu meneguhkan saya untuk terus sampaikan firman Tuhan ini. Hargai kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat kita. 20 tahun di atas, pertama kali saya punya komsel, itu isinya adalah orang-orang luar biasa. Ya. Dan saya gak tahu lah ya, karena dia cerita kemarin tiba-tiba dia bisa dapat nomor handphone saya, dia chat balik. Nah, dia bilang, Kak Erna masih kenal saya enggak? Kamu siapa ya? Aku bilang, sekali kulihat foto, oh iya saya kenal. Ya, mereka itu adalah komsel saya pertama, isinya adalah orang depresi, anak-anak narkoba. Waktu itu saya cuma baru tamat SMA ya. Saya enggak tahu kok saya bisa ada di situ ya. Dan hari ini mereka semua sudah luar biasa, walaupun ada yang mati overdosis. Walaupun ada yang mati karena memang efek dari apa yang mereka pakai, udah ada beberapa yang meninggal. Nah, ini ternyata masih ada, memang udah gak pernah ketemu karena dia balik ke Jakarta. Kak Erna, saya adalah biang pembawa onar di Sungai Yordan, dia bilang gitu ya. Saya datang karena saya dipulihkan, saya menangkan banyak orang, tapi saya juga yang bawa mereka jatuh lagi. Memang iya, ya. Jatuh bangun aku, layanin mereka seperti 6 bulan pulih, jatuh lagi, 6 bulan pulih lagi, jatuh lagi. Dia bilang sebenarnya kami ini bukan orang jahat, kami cuma salah pergaulan.
Tapi kami ditolak banyak orang. Ya, kami kayaknya pokoknya enggak dipedulikan banyak orang. Ya, cuma Kak Erna yang peduli sama kami, katanya kan, sayang sama kami. Saya pikir enggak juga ya, banyak orang kok ya. Tapi enggak tahu, waktu dia lagi cerita, saya berpikir, Tuhan kok saya berani ya? Saya berani seorang gadis muda, baru tamat SMA, melayani anak-anak muda ini, ya. Saya cuma kalau dia pulih, udah temanin mereka jalan. Orang tuanya izinkan kalau saya yang bawa mereka keluar jalan, ya. Nah dia bilang Tuhan tuh baik. Saya bilang itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Kak Erna. Nggak bisa. Kalau dipikir kilas balik siapa Kak Erna? Nggak ada. Siapa gereja? Tapi gereja menjadi tempat kamu boleh ada. Dan itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan dalam hidup kalian. Di dalam Tuhan selalu ada harapan, amin. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, amin. Ya, Raja Manase juga begitu, dalam kondisi dia terdesak. Nah, sekarang dia bilang, Kak Erna, saya punya satu anak dan anak saya sekarang adalah ketua OSIS. Wih, luar biasa. Dan luar biasanya Kak Erna, kami rata-rata dapat istri orang yang tidak terlibat narkoba. Saya bilang itulah cara Tuhan membangkitkan imanmu. Bisa dapat istri, anak baik-baik, ya. Bisa dapat anak yang luar biasa dan sekarang mereka sudah luar biasa. Dan saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan, amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka sendiri punya kerendahan hati untuk apa? Bertobat. Bukan karena pekerjaan manusia. Siapa kita manusia bisa membuat seseorang bertobat? Kita cuma alat, amin. Kita semua cuma alat. Cuma alat untuk apa? Merangkul kalau yang lagi susah. Menghibur kalau yang lagi sedih. Memberikan semangat kalau sudah enggak semangat. Ya. Satu OD di depan kami bawa ke rumah sakit, udah OD, udah mati. Bukan lagi itu ya, udah mati. Mereka nangis. Kak Erna, aku tak mau lagi. Saya bilang, air mata buaya. Ya, nangis. Kami bertobat, enggak mau lagi, kami enggak mau pakai lagi kan, enggak. Saya bilang, air mata buaya. 7 hari lagi setelah penghiburan, lalu pakai lagi. Memang benar, selalu begitu. Sampai satu hari mereka datang, salah satu. Kak Erna, minta duit 50.000, buat apa? Mau pakai, katanya. Luar biasa loh ya langsung. Saya sudah jual celana, saya sudah jual baju. Saya bilang, bentar lagi kau jual diri. Ya kan? Saya bilang, saya nggak akan kasih kamu duit. Tapi kalau kamu mau pakai di depan saya. Saya bayarin berapapun. Marah dia tinggal. Saya pergi berkali-kali saya datangin ke rumah. Saya masuk dari pintu depan, dia keluar dari pintu belakang. Saya masuk pintu belakang, dia keluar pintu depan. Saya masuk lagi, bolak-balik dia naik ke atas. Loteng. Ya. Terus mamanya bilang, tumben Kak Erna, dia hindari kamu. Akhirnya saya bilang, Aji, aku cerita, aku minta maaf Aji ya, anakmu saya marahin. Anakmu saya bentak, memang saya geblak meja waktu itu. Terus teman-teman saya habis pulang dari ibadah kan kita ngumpul makan siang. Satu-satu pergi. Tinggal saya sama dia. Lu bayangkan kalau terjadi waktu itu dia cekik gimana? Tak ada Erna yang kalian kenal hari ini. Benar? Ya orang dari kondisi gitu kan bisa lakukan apa aja ya. Makanya waktu dia lagi cerita saya berpikir kenapa saya bisa ya. Saya percaya itulah pekerjaan Tuhan. Ya. Dan kalau dicekik gimana? Dan saya bilang, Ji saya minta maaf. Oh enggak apa-apa, magi, bocamai, sot gi. Kam, sot gi gitu kan. Mamanya, enggak apa-apa. Saya percaya karena Kak Erna mau dia baik. Ya, nah mungkin karena saya udah cerita dia dengar, terus orang tuanya bilang pokoknya magi, bocamai, sot gi, kakak, tagi. Besokannya dia cari saya. Ya, kita memulihkan. Saya bilang saya minta maaf. Ya, tapi saya lihat memang akhirnya dia bisa pulih, dia bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang di akhir hidupnya. Dia sudah meninggal waktu di masa pandemi, bukan karena COVID, tapi karena memang fungsi organ tubuh dalamnya sudah rusak. Ya, jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu
anugerah yang kita peroleh dari Tuhan, kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat kita di usia kita berapa, bagaimana kita menjalaninya. Mari, kalau di tengah perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, ada hal-hal yang tidak benar, mungkin ada hal-hal yang kita lakukan, mungkin juga timbul persoalan, timbul masalah, jangan menyalahkan Tuhan. Mari kita koreksi ke dalam. Kita belajar seperti Raja Manase. Ketika dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi yang mungkin tidak ada pengharapan, dia datang ke hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin lagi slide berikutnya. Dan kita lihat, kita punya Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah memandang masa lalu kita. Amin. Tuhan mengabulkan doa Raja Manase. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika dia sudah memanggil kita, dia akan menyertai kita. Amin. Maka Bapak Ibu, ketika ada persoalan dalam hidupmu, mungkin kondisimu sudah terpuruk, di masa kejayaanmu, engkau mengalami sebuah persoalan dalam perjalananmu, mari kembali ke rumah Tuhan. Kalau tak kembali ke rumah Tuhan, kembali ke rumah Bapa di surga. Enggak ya, jangan takut. Padahal beres semua, ya. Belum beres Bapak Ibu, ya. Ingat, kehidupan berikutnya ada perhitungannya dari Tuhan. Maka sebelum itu diperhitungkan kita buruk, di hidup ini mulailah kita berbuat hal yang benar. Ya, nih yang terakhir. Pesan kita hari ini apa? Hargai setiap kemenangan yang kita dapat. Jika ada masalah, mari perbaiki diri, bertobat dan kembali ke Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, pesan kita hari ini apa? Ayo hargai setiap kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Hargai setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Apapun anugerah Tuhan, baik keluargamu, baik usaha pekerjaanmu, baik pendidikanmu, baik kesehatanmu, hargai. Kalau terjadi sesuatu, mari kita koreksi ke dalam. Lalu kita bertobat. Akui kalau memang itu salah. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ya boleh sama kita baca Yakobus pasal 4 ayat 10. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikanmu. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti Raja Manase, Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan kedudukannya, Tuhan kembalikan semua kepada Raja Manase. Amin. Nah, ketika dalam sesuatu perjalanan hidup kita ada hal yang salah, ayo koreksi, perbaiki diri kita. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan semuanya itu bagi kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian yang terakhir tadi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jadikan pujian ini sebagai doa dan kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya tidak tahu di tengah perjalanan anugerah kita yang diberikan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang menjadi persoalan kita. Belajar seperti Raja Manase, rendahkan diri di hadapan Tuhan sampai Tuhan melunakkan hatinya dan mengabulkan apa yang menjadi permintaan.
Mose dikembalikan kedudukannya, dipulihkan keadaannya, dikembalikan kejayaannya. Mari sama-sama kita katakan, biar Roh Kudus yang hidup di tengah kita memulihkan setiap hati kita, menjamah hati kita, sehingga setiap keadaan kita dipulihkan, setiap kedudukanmu dikembalikan, setiap keadaanmu dipulihkan kembali, sehingga engkau menjadi anak-anak raja yang luar biasa, anak-anak raja yang memuliakan Tuhan, anak-anak raja yang punya kuasa untuk membalikkan segala keadaan hidup kita. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di atas-Mu menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati. Amin. Tuhan, Kau melihat setiap kami. Kami berserah penuh kepada Engkau, Sang Raja kami yang luar biasa, Sang Pemilik hidup kami, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Untuk jamahan-Mu berserah penuh. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di atas-Mu menyembah-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita katakan, buka hati setiap kita Bapak Ibu. Kami sebagai hamba Tuhan mungkin tidak mengetahui bagaimana kondisi keadaan kalian, tapi kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Mari di masa anugerah yang Tuhan berikan buat kita, mungkin engkau dalam persoalan hidupmu yang orang lain tidak bisa menolong. Mungkin orang tua kita, mungkin teman kita, mungkin saudara kita tidak mampu untuk menolong kita. Tapi ingat, kita masih punya satu pribadi yang begitu dekat, begitu mengasihi kita, bahkan mati di atas kayu salib. Ia peduli akan hidupmu, Ia peduli akan keadaanmu. Namun kita juga perlu kerendahan hati untuk datang kepada Dia, datang ke hadapan Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, berserah penuh. Tuhan, ini aku, ini kondisiku, ini keadaanku. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita. Tuhan peduli. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Bapa, inilah persembahan hidup kami kepada Engkau. Di altar-Mu kami berserah penuh, karena kami percaya bahwa Tuhan itulah sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber penghiburan kami. Bapa, firman-Mu telah hamba-Mu selesai sampaikan.
biarlah firman Tuhan ini memperoleh di hati kami, di pikiran kami, di perjalanan hidup kami. Sehingga ketika ada persoalan dalam hidup kami tahu kemana kami harus pergi, kemana kami harus datangin. Kami belajar seperti Raja Manase. Dengan anugerah yang Tuhan berikan, dengan kemenangan yang Tuhan berikan, ada persoalan di perjalanan, di tengah perjalanannya. Tetapi dia tahu ketika keadaannya terdesak, dia datang ke hadapan Tuhan, dia merendahkan diri. Dan firman Tuhan tertulis, Tuhan memulihkan, Tuhan mengembalikan jabatan raja kepada dia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tolong setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan, apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, firman Tuhan, iya dan amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan selalu memeluk mereka, Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu memberikan semangat yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Berilah apa yang sudah Tuhan taruhkan di hati kita. Beri dengan kerelaan hati, beri dengan ketulusan hati, dan percayalah setiap pemberian yang tulus dari hatimu, Tuhan perhitungkan kembali. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Firman Tuhan, iya dan amin. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang memilih kami, Engkau yang menetapkan kami, dan Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Dan kami percaya Engkau yang memanggil, Engkau juga yang berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memberkati kami. Karena itu Tuhan, setiap apa yang kami berikan pagi hari ini, Tuhan Engkau perhitungkan kembali. Setiap pemberian kami dari hati yang tulus, Tuhan Engkau perhitungkan kembali. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Diberkatilah Engkau keluar masukmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah dimanapun engkau berada, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah pendidikanmu. Biarlah cahaya kemuliaan dari surgawi senantiasa menuntun hidup kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ciao.